Di sudut kampung yang hampir dilupakan waktu, seorang gadis kecil berusia 10 tahun berjalan kaki menyusuri jalan tanah dengan nampan gorengan di tangan dan doa di dada. Namanya Nia. Usianya mungkin masih sangat muda, tapi beban hidupnya lebih berat dari usia orang dewasa. Ia bukan hanya penjual gorengan, tapi juga perawat setia bagi sang nenek yang terbaring sakit di kasur reot. Siapa sangka, dari air mata dan keikhlasan itulah takdir mulai menulis keajaiban. Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah gubuk reot yang berdiri miring di sudut tanah milik desa. Gubuk itu terbuat dari anyaman bambu yang sudah mulai lapuk dan berlubang di sana-sini. Atapnya bocor dan dindingnya berderik ketika angin bertiup. Namun di dalam gubuk itulah, tinggal seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Nia bersama neneknya yang sakit-sakitan. Nia tak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Kedua orang tuanya telah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika ia masih balita. Sejak saat itu, neneknya lah yang menjadi satu-satunya tempat ia berpulang, tempat ia belajar tentang hidup, tentang kasih sayang, dan tentang bagaimana menjadi kuat dalam kekurangan. Nia bukanlah gadis kecil biasa. Dalam tubuh mungil dan kurusnya yang sering dibalut pakaian lusuh, tersimpan jiwa yang jauh lebih dewasa dari usianya. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam berkokok, Nia sudah bangun untuk menyiapkan dagangan. Ia akan mengiris-iris tahu, mencampur adonan tepung, dan menyalakan tungku kayu yang asapnya memenuhi dapur reot mereka. Sambil memasak, ia sering mencuri pandang ke arah neneknya yang terbaring lemah di kasur kapuk tua, memastikan bahwa napas sang nenek masih terdengar di sela kesunyian pagi. Setelah gorengan selesai dimasak, Nia akan meletakkannya dalam wadah plastik besar yang dilapisi kain, lalu memanggulnya dengan kedua tangan kecilnya yang mulai terbiasa dengan panas dan luka. Nia berjalan kaki menyusuri ganggang sempit dan jalanan desa yang becek jika hujan dan berdebu jika kering. Ia menjajakan gorengan dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, sambil menyapa siapa saja yang ia temui dengan senyum tulus yang tak pernah absen dari wajahnya. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai anak kecil yang sopan dan rajin. Namun meski begitu, tak semua hari berjalan baik. Kadang gorengannya tak laku. Kadang hujan mengguyur deras hingga seluruh dagangannya basah dan tak bisa dijual. Tapi Nia tetap berjalan. Tetap berusaha. Karena baginya, sepiring nasi untuk hari ini dan obat untuk neneknya adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Tidak ada kemewahan dalam hidup Nia, kecuali bisa melihat neneknya tersenyum, meski hanya sekali dalam sehari. Setiap malam, ketika anak-anak seusianya telah lelap dalam pelukan ibu dan ayah mereka, Nia masih sibuk mengurut kaki neneknya yang bengkak, atau mengganti kain kompres di dahi sang nenek yang sering demam tinggi. Ia akan menyuapi neneknya dengan bubur sederhana hasil dari sisa uang dagangan, lalu mengajaknya berbicara agar nenek tidak merasa sendiri. Dalam pelukannya yang kecil namun penuh cinta, nenek sering berkata, "Maafkan nenek, nak. Harusnya nenek yang merawatmu." Tapi Nia selalu menggeleng pelan, lalu mencium pipi keriput itu sambil berbisik, "Nia bahagia bisa merawat nenek. Ini hadiah dari Allah." Kata-kata itu selalu membuat mata sang nenek berkaca-kaca. Betapa dalam cinta cucunya, betapa lapang hatinya, bahkan dalam keterbatasan hidup. Pernah suatu hari, seorang tetangga datang dan menawarkan agar Nia dititipkan di panti asuhan supaya bisa sekolah dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi Nia menolak halus. Ia tak ingin meninggalkan neneknya sendiri. Kalau Nia pergi, siapa yang bakal bantu nenek ke kamar mandi? Siapa yang akan masak bubur untuk nenek? Ucapnya polos namun penuh tanggung jawab. Bahkan saat itu,
neneknya hanya bisa menangis, merasa bersalah sekaligus bersyukur memiliki cucu sekuat dan setulus Nia. Hari-hari berlalu dengan segala kerasnya, tapi Nia tak pernah kehilangan senyum. Ia tidak punya boneka, tidak punya mainan, tidak punya gadget seperti anak-anak lain, tapi ia punya satu hal yang lebih berharga dari semuanya, cinta yang tulus dan tak bersyarat kepada neneknya. Dan dari situlah kehidupan kecil Nia perlahan mulai berubah. Hujan deras mengguyur desa siang itu. Tanah menjadi lumpur, selokan meluap, dan angin menerbangkan dedaunan basah. Nia berlari-lari kecil sambil memeluk erat ember dagangannya yang dilapisi kain. Tubuh kecilnya basah kuyup, tapi matanya tetap fokus menatap jalan yang licin. Beberapa orang berteduh di bawah atap warung, sementara Nia justru keluar dari perlindungan, menyusuri gang demi gang dengan langkah cepat. Ia tahu, semakin lama ia di jalan, semakin besar kemungkinan gorengannya tak laku. Ia menatap satu persatu rumah dengan penuh harap, menunggu panggilan dari siapapun yang mungkin ingin membeli sepotong tempe goreng atau bakwan. Tapi tidak ada. Semua sibuk berteduh, dan tak ada yang tertarik membeli makanan di tengah hujan lebat seperti itu. Hingga akhirnya di ujung jalan, lutut kecil Nia tersandung batu licin. Ember itu terlepas, jatuh menghantam tanah becek, dan seluruh isi dagangan bercampur dengan lumpur. Nia terduduk, diam. Dadanya sesak. Tapi air matanya tak jatuh, hanya matanya yang menerawang kosong menatap gorengan yang kini sudah tak bisa dimakan lagi. Dengan langkah tertatih, ia kembali ke rumah sambil membawa ember kosong. Bajunya kotor, tangannya luka tergesek batu, dan dingin mulai menggigilkan tubuhnya. Sesampainya di depan pintu, ia berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Ia tak ingin neneknya melihat dirinya sedih. Ia tahu jika ia menangis, maka hati nenek akan hancur. Jadi, ia paksa senyum kecil, mengetuk pintu pelan, lalu masuk. Nenek menyambutnya dengan mata penuh cinta. "Sudah pulang, Nak?" Suara nenek parau tapi hangat. Nia hanya mengangguk dan langsung memeluk tubuh rapuh itu. "Hari ini nggak terlalu ramai, Nek," katanya ringan, berusaha menutupi kenyataan. Padahal perutnya belum diisi sejak pagi, dan uang di kantongnya hanya cukup untuk membeli sebutir telur. Tapi di balik pelukannya, Nia merasa tenang. Setidaknya ia masih bisa pulang. Setidaknya nenek masih ada. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya tetap kuat. Malam itu, tubuh nenek kembali demam. Nia duduk di sampingnya, memegang tangan keriput itu dan terus mengipasi wajah sang nenek dengan kertas bekas. Di rumah mereka tak ada kipas angin, tak ada obat mahal, bahkan air hangat pun harus direbus terlebih dulu di tungku kayu. Namun Nia melakukan semuanya dengan sabar. Ia menuangkan air hangat ke dalam baskom, mencelupkan handuk kecil, lalu mengompres kening neneknya perlahan. Di tengah keheningan malam dan rintik sisa hujan, suara napas nenek terdengar semakin berat. Nia mulai panik. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah neneknya yang pucat dan dingin. Lalu tanpa ragu, ia mengenakan jaket tipisnya, membawa celengan kecil yang telah ia kumpulkan selama beberapa bulan, dan berlari menuju rumah Pak Ustadz yang biasa mengantarkan orang ke klinik terdekat. "Tolong, Nek demam tinggi, saya punya uang sedikit," ujarnya terbata. Pak Ustadz tertegun melihat wajah Nia yang penuh air hujan dan air mata, lalu segera mengambil jas hujan dan mengantar Nia serta neneknya ke puskesmas terdekat dengan sepeda motornya. Di ruang puskesmas yang kecil dan sederhana, nenek akhirnya mendapatkan pertolongan. Suster yang bertugas merasa haru melihat seorang anak kecil datang sendiri, membawa neneknya di tengah malam. Ketika dokter memeriksa neneknya, Nia duduk menunggu dengan tangan saling meremas, takut, cemas, tapi tetap penuh harap. Ia tak berhenti berdoa dalam hati, meminta kepada Tuhan agar neneknya bisa diselamatkan. Tak lama, dokter keluar dan memberi kabar bahwa kondisi nenek cukup stabil, hanya butuh istirahat dan asupan makanan yang baik.
Nia mengangguk-angguk sambil menangis lega. Terima kasih, Dok. Saya nggak punya banyak uang, tapi saya janji akan bayar sedikit demi sedikit, ucapnya polos. Tapi dokter itu, pria paruh baya dengan senyum hangat, hanya menggeleng dan meletakkan tangan di bahu Nia. Kamu sudah membayar dengan cinta, Nak. Itu sudah cukup besar. Kalimat itu tertanam dalam hati Nia. Ia belum pernah mendengar ucapan seindah itu sepanjang hidupnya. Keesokan harinya, setelah kembali ke rumah, tetangga-tetangga mulai mendengar kisah perjuangan Nia membawa neneknya sendiri ke puskesmas. Banyak dari mereka yang diam-diam merasa malu karena selama ini hanya menonton dari kejauhan tanpa membantu. Namun satu orang, seorang ibu muda bernama Bu Rani yang juga pelanggan gorengan Nia, memutuskan untuk menuliskan kisah Nia di media sosial. Ia mengunggah foto Nia yang sedang berdagang sambil tersenyum, menuliskan kisahnya dengan penuh empati, dan mengajak orang-orang untuk membantu. Gadis kecil ini bukan hanya penjual gorengan, tapi juga simbol kekuatan, kasih sayang, dan harapan. Mari kita bantu Nia dan neneknya, tulisnya. Tak disangka, unggahan itu menjadi viral dalam semalam. Banyak netizen yang terharu membagikan kisah Nia dan bahkan mulai berdonasi. Wartawan datang ke desa. Beberapa relawan mendatangi rumah Nia membawa sembako, selimut, bahkan pakaian baru. Nia bingung. Ia tak pernah meminta, tapi bantuan datang tanpa diminta. Mungkin inilah cara Tuhan membalas keikhlasannya. Namun dari semua yang datang, ada satu orang yang paling berkesan bagi Nia. Seorang pria muda, tampan, dengan jas putih dan stetoskop tergantung di leher, dokter yang menolong neneknya malam itu. Namanya Dokter Bagas. Ia datang bukan hanya sebagai relawan, tapi juga sebagai seseorang yang benar-benar ingin membantu. Nia, kalau kamu mau, kamu bisa sekolah lagi. Kami dari yayasan ingin membiayai kamu, ucapnya lembut. Nia terdiam. Ia melirik neneknya yang duduk di dipan kayu sambil tersenyum samar. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menggapai masa depan. Tapi juga berarti, ia harus meninggalkan neneknya untuk beberapa jam dalam sehari. Ia takut. Boleh nggak, kalau nanti pulang sekolah, saya tetap dagangin gorengan? Tanyanya polos. Dokter Bagas tertawa, lalu mengangguk. Tentu boleh. Sekolah tidak akan merampas pekerjaanmu. Tapi sekolah akan menuntunmu ke jalan yang lebih luas. Nia tersenyum, dan sejak hari itu, jalan hidupnya mulai berpindah arah. Masih penuh tantangan, tapi kini ia tahu, ia tidak berjalan sendiri. Sejak kisah perjuangan Nia viral di media sosial, kehidupannya perlahan berubah. Gorengan yang dulu hanya dibeli oleh tetangga dekat, kini diburu oleh banyak orang dari luar desa. Bahkan ada yang datang dari kota hanya untuk sekadar mencicipi gorengan anak kecil pejuang kasih sayang itu. Tak sedikit pula yang datang dengan membawa hadiah, beras, susu, obat-obatan, bahkan ada yang memberikan gerobak kecil agar Nia tak perlu lagi menggendong ember dagangan di atas kepala mungilnya. Awalnya Nia bingung. Ia terbiasa menerima sedikit dan bekerja keras untuk semua yang ia punya. Tapi neneknya dengan lembut menasihati, ini bukan sedekah, Nak. Ini buah dari keikhlasanmu. Kalau dulu kamu menanam cinta dan sabar, sekarang kamu sedang menuai hasilnya. Kalimat itu membuat hati Nia tenang. Ia mulai belajar menerima bantuan bukan sebagai beban, tapi sebagai amanah untuk terus berbuat baik. Semenjak itu pula, kehidupan Nia jadi lebih teratur. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Setelah membantu nenek sarapan dan mandi, ia berangkat sekolah dengan seragam baru, sepatu baru, dan semangat yang menggebu-gebu. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, duduk di bangku paling depan, menyimak setiap pelajaran dengan mata bersinar. Ia tahu betul, tidak semua anak seberuntung dirinya. Ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Sepulang sekolah,
Ia kembali berdagang gorengan, kali ini dengan gerobak dorong kecil yang ia beri nama Gerobak Cinta Nenek. Di gerobak itu, tertulis kalimat sederhana, "Gorengan ini dibuat dengan cinta dan harapan. Terima kasih telah mendukung impian kecil kami." Tak jarang orang yang membaca tulisan itu meneteskan air mata sambil memborong semua dagangan Nia. Meskipun kini hidupnya lebih baik, Nia tetap sederhana. Ia tak pernah meminta lebih dari yang dibutuhkan. Bahkan saat beberapa orang mulai menawarkan bantuan untuk pindah rumah ke tempat yang lebih layak, Nia hanya berkata, "Selama atapnya tak bocor dan nenek bisa tidur nyenyak, kami sudah bahagia." Namun, diam-diam, ia mulai menyisihkan sebagian uang hasil dagang untuk memperbaiki rumah mereka sedikit demi sedikit. Atap yang dulu bocor kini sudah diganti dengan seng baru. Dinding bambu yang lapuk mulai ia tambal dengan triplek bekas dari sumbangan. Kasur neneknya yang dulu tipis dan gatal, kini telah diganti dengan yang empuk dan bersih. Semuanya dilakukan perlahan, tanpa berlebihan dan penuh rasa syukur. Karena bagi Nia, kebahagiaan bukan soal besar kecilnya rumah, tapi hangat tidaknya hati yang tinggal di dalamnya. Suatu sore yang teduh, Nia duduk di samping neneknya di teras rumah. Mereka berdua menikmati angin semilir dan aroma gorengan yang masih mengepul di atas gerobak. Nenek menggenggam tangan Nia, menatap wajah cucunya yang kini semakin bersinar. "Nia, kamu tahu? Nenek sering berdoa setiap malam, agar kamu diberi hidup yang lebih baik. Nenek takut kamu tumbuh tanpa masa kecil yang bahagia. Tapi kamu malah memberi kebahagiaan untuk nenek lebih dari yang nenek harapkan." Mata nenek berkaca-kaca. Nia menunduk memeluk tubuh rapuh itu sambil berbisik, "Nia juga sering berdoa, Nek. Bukan untuk kaya, tapi supaya nenek selalu ada buat Nia." Mereka terdiam dalam pelukan yang panjang. Tak ada kata yang lebih indah dari cinta yang saling tumbuh, bukan dari harta, tapi dari luka dan doa. Beberapa bulan berlalu, dan nama Nia mulai dikenal. Ia diundang ke berbagai acara di desa, bahkan pernah tampil di televisi lokal. Namun satu hal yang tak berubah adalah hatinya. Ia tetap Nia yang dulu, gadis kecil yang memeluk nenek setiap malam, yang menjajakan gorengan dengan senyum dan doa, yang tak pernah menyombongkan apapun. Suatu hari, saat ia sedang berdagang di pinggir lapangan desa, seorang anak kecil datang dan berkata, "Kak Nia, aku mau seperti kakak. Aku juga mau dagang, bantuin ibu." Nia menatap anak itu dan tersenyum. "Kamu sudah luar biasa. Yang penting, selalu lakukan dengan cinta. Karena dari cinta, semua hal indah bisa datang." Anak itu mengangguk, memeluk Nia, lalu pergi. Saat itu Nia sadar, ia bukan hanya sedang menjual gorengan, tapi sedang menyebarkan semangat hidup. Dan dari situlah ia memutuskan, suatu hari nanti, ia ingin membuka tempat usaha yang bukan hanya menjual makanan, tapi juga menyemai mimpi anak-anak seperti dirinya dulu, yang hidup dalam kekurangan, tapi tak pernah berhenti bermimpi. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan Nia seumur hidupnya. Ia berdiri di depan sebuah tenda sederhana yang didirikan di halaman balai desa. Di sekelilingnya, tampak puluhan anak-anak yatim piatu yang tersenyum gembira, memegang kotak gorengan hangat dan segelas teh manis. Di atas meja panjang, terpajang spanduk sederhana bertuliskan, "Bersama Nia, gorengan cinta untuk anak-anak hebat." Acara itu bukan perayaan ulang tahun atau peresmian bisnis besar, tapi lebih dari itu, ini adalah ungkapan syukur Nia atas semua cinta yang ia terima selama ini. Ia ingin berbagi, bukan karena kini ia memiliki banyak, tapi karena dulu ia tahu rasanya tak punya apa-apa. "Dulu aku menjual gorengan untuk hidup, sekarang aku membuat gorengan untuk memberi hidup," ucap Nia dalam sambutannya yang membuat hadirin terdiam, lalu tersentuh dan menitikkan air mata. Suaranya masih kecil, tapi isi hatinya lebih luas dari lautan. Tak lama setelah acara usai, Nia kembali ke rumah dengan gerobaknya yang sudah kosong.
Hari itu, semua gorengannya ludes tanpa sisa. Tapi kebahagiaan sejatinya bukan karena hasil jualan, melainkan karena ia melihat senyum anak-anak yang dulu seperti dirinya. Di rumah, nenek sudah menunggunya di kursi kayu dekat jendela. Rambut nenek kini lebih banyak memutih, kulitnya lebih keriput dari sebelumnya, dan nafasnya pun sudah tidak sekuat dulu. Tapi senyumnya tetap hangat, tetap seperti pelita dalam gelap. "Kamu bikin nenek bangga, Nak," ucap nenek sambil menggenggam tangan Nia. "Bukan karena kamu terkenal, bukan karena kamu dapat bantuan, tapi karena kamu tidak pernah berubah. Kamu tetap anak kecil yang penuh cinta." Nia memeluk nenek dengan erat. Nia nggak punya apa-apa di dunia ini selain doa dan pelukan nenek. Kalau bukan karena nenek, Nia nggak akan jadi seperti ini. Pelukan itu bukan hanya antara cucu dan nenek, tapi antara dua jiwa yang saling menghidupkan satu sama lain. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Nia semakin menunjukkan arah yang penuh harapan. Ia mulai diajak untuk berbicara di berbagai tempat, sekolah, komunitas sosial, bahkan pernah sekali ke kota untuk berbicara di hadapan mahasiswa. Ia tidak pernah merasa sombong atau tinggi hati. Bagi Nia, setiap langkah yang ia ambil adalah tanggung jawab atas cinta yang dulu ia perjuangkan dalam diam. Ia mulai belajar mengelola usaha kecilnya secara lebih profesional. Ia membuka sebuah warung kecil di depan rumah yang menjual berbagai jenis gorengan, minuman, dan camilan sederhana. Warung itu ia beri nama Pelukan Nenek, nama yang sederhana namun syarat makna. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli makanan, tapi juga karena kisahnya. Mereka ingin melihat langsung gadis kecil yang menjadikan cinta sebagai bahan utama dalam setiap adonannya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Nia tahu bahwa waktu tak bisa disuap. Neneknya, yang telah menjadi pusat semesta hidupnya, semakin lemah dari hari ke hari. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan di luar jendela, Nia duduk di sisi ranjang neneknya sambil memijat tangan keriput itu. Wajah nenek tampak damai, meski suara napasnya mulai berat. "Nia," panggilnya lirih. "Kalau suatu hari nanti nenek pergi duluan, jangan bersedih. Teruskan hidupmu. Jadilah cahaya bagi anak-anak seperti kamu dulu. Cinta nenek akan selalu ada, meski tidak bisa kamu peluk lagi." Air mata Nia jatuh, perlahan tapi deras. "Nia nggak siap, Nek. Nia belum bisa hidup tanpa nenek," bisiknya gemetar. Nenek mengelus rambut Nia, lemah tapi lembut. Dulu nenek juga takut kehilangan orang tua nenek. Tapi hidup ini terus berjalan, dan cinta tak pernah mati. "Kamu akan baik-baik saja." Malam itu, Nia tidur sambil memeluk neneknya, memanjatkan doa-doa yang tak habis, berharap waktu mau berhenti barang sebentar. Beberapa minggu kemudian, pada pagi yang hening dan damai, nenek Nia pergi dengan tenang dalam tidurnya. Tak ada jeritan, tak ada tangisan histeris. Hanya pelukan terakhir, air mata yang jatuh tanpa suara, dan bisikan Nia di telinga neneknya. "Terima kasih sudah menjadi rumah paling hangat di dunia ini, Nek." Pemakaman nenek dihadiri banyak orang. Mereka datang bukan hanya sebagai tetangga, tapi sebagai saksi perjalanan cinta dua manusia yang saling menguatkan dalam kesulitan. Setelah kepergian nenek, Nia sempat merasa hampa. Tapi ia tahu, kesedihan bukan alasan untuk berhenti. Ia kembali berdiri, melanjutkan hidup, membesarkan usaha kecilnya, dan mewujudkan cita-cita yang pernah ia bisikkan di pelukan nenek, membuka rumah singgah dan tempat makan gratis bagi anak-anak miskin. Dan benar, bertahun-tahun kemudian, di tempat yang dulunya hanya gubuk reot, kini berdiri sebuah rumah kecil penuh warna dengan tulisan besar di depannya, "Ruang pelukan, makanan, cinta, dan harapan untuk semua."